ada seksi 1, seksi 2, seksi 3. Ini apa yang disampaikan Pak Bali, mohon izin Pak Bali, saya waktunya ini saya rebut karena ini tidak mengenal sasaran awal, belum mengenal. Jadi maksud saya gini, kenapa sih resort ini dibentuk di seksi atau di Taman Nasional dan Resort? Itu pertama, yang perlu diketahui itu. Kalau tadi yang sampai Pak Suka, Pak Asep dengan Pak Irman, itu muatan yang ada di resort itu. Jadi kenapa sih Taman Nasional harus ada resort? Itu pertama sasarannya. Karena yang saya sampaikan Pak Kepala Balai tadi, itu ada beberapa kriteria. Mas. Jadi perlu resort apa enggak? Pertama kan itu. Kedua, perlu ditambah atau dikurangi dari resort ini. Itu yang disampaikan Pak Balai tadi seperti itu. Saya rekam sedikit seperti itu ya. Yang kedua lagi, kriteria apa yang di resort yang diperlukan supaya selama ini nggak berjalan dan berjalan tapi jalan di tempat untuk berubah sistem strategi ke depan 2005 ini mau apa kita yang diusahakan apa. Nah di sini ada disampaikan Kepala Balai tentang masalah Pak resort harus sudah ASN. Berapa tahun kita punya resort? Pada saat itu hanya 4 resort. Karena tidak ada evaluasi, Bu. Kelamaan kita nggak ada evaluasi. Pertama kenapa? SDM yang ditaruh di situ kadang asal-asalan. Betul kata Pak Kepala Balai tidak punya khusus di sini, tapi setidak-tidaknya mempunyai nilai khusus. Jadi SDM yang laku dijual siapa? Diadakan bentuk tim. Dan kenapa resort? Diadakan resort itu untuk memudahkan pengelolaan Taman Nasional Waikambas yang selamanya ada risiko-risiko atau tantangan hambatan dan bahkan kekurangan-kekurangan tentang masalah pengelolaannya. Yang pertama, Bu, setelah keseluruhan resort ini lemah, tidur. Itu saya katakan, itu pendapat saya. Silakan pendapat yang lain silakan. Karena apa? Munculnya resort, tentunya ada permasalahan-permasalahan yang ada di resort. Permasalahan pertama adalah sama, resort sama, cuma tingkat kerawanannya yang mungkin berbeda. Jadi munculnya kerawanan dan yang lebih lemah lagi dukungannya. Sabas tidak ada, pun tidak mencukupi dan tidak betul-betul bisa berjalan. Yang kedua, tim backup. Setiap ada permasalahan di resort, ngacir semua. Makanya walaupun ditambahin resort banyak pun juga, kalau yang sudah ada saat ini aja, satu resort untuk penumpukan kepala resort tidak berjalan terurai sesuai dengan tugas fungsinya, akan seperti ini terus. Apa yang sebagai kepala Balai tadi yang sudah dilaksanakan apa saat ini? Itu satu. Kedua kalinya menyangkut masalah harus ASN. ASN itu yang punya skills sesuai dengan kebutuhan yang ada di resort. Ini mungkin ada permasalahan yang terbesar masalah gajah, terbesar masalah perburuan, terbesar masalah legalogis. Hal-hal itulah kalau kita mencari bentuk tim dan evaluasi dalam 1 tahun. Kita sampai trader gitu. Setiap malam petugas yang di resort tidak pernah dievaluasi bisa kerja atau tidak. Keduanya gimana tentang masalah perjalanan, gimana tentang dukungan eselon satunya kalau di tingkat balai. Kalau di seksi 1 buat LK saja saat ini udah trader kan semua cuma. Karena apa? Takut untuk BKA 3 bareng-bareng gitu. Kurangnya kerjasama. Dulu 4 resort aja itu kita bisa jalan karena apa? Bisa bekerja sama dan bersama-sama menghadapi permasalahan. Saat ini enggak, itu bukan wilayahku, ini bukan wilayahku. Ini secara keseluruhan, saya sampaikan secara keseluruhan ke resort. Kalau yang saya Pak Usasep tadi, itu di resort yang ada permasalahan, risiko dan hal hambatan di situ. Ini sudah keseluruhan, supaya resort ini maju bareng. Gitu. Tidak ada ketransparan semua. Ada wilayah, ada ditutupin, permasalahan ditutupin. Jadi, satu contoh, gajah mati, ojo ngomong ada gajah mati, ngerti kan? Gitu. Nah supaya sekarang gimana supaya gajah juga ada mati, gitu. Banyak yang saya ini terbuka dengan kita, mas ada mitra dalam masalah lain. Teman-teman ada gajah mati, ojo ngomong. Apa itu? Inilah hal seperti ini perlu disampaikan. Kita pahit gak masalah, kita sekarang kalau mau maju hari ini. Saya mungkin ngomong baru 3 tahun ini, Bu. Besok udah gak ada lagi. Maka saya pesan pada kawan-kawan resort ini saat ini, tolong kita keterbukaan. Ya. Kedua lagi tim BK Prisma yang merasa diutus atau dikultuskan di sini,
Saya kepala sini, saya harus bertanggung jawab. Jangan sampai buat TK yang di sana kejadiannya, yang buat TK di sana. Kapan kita akan maju, kapan ngerti? Ngandalkan dengan uang yang banyak, dikit-dikit saksi ahli bayar ratusan juta, Bu. Gitu. Makanya di sini perlu tampil semua tampil di depan. Saya galak di perempuan, galak karena apa? Pernah jadi sasaran tembak, gitu. Apa yang sampai Pak Asad di Wako, saya udah ngapa ada Firman juga, ada Pak Wilson, ada Pak Tumino, ada itu gimana? Nggak ada TPK. Ngadu di kantor malah katanya kamu nggak berani. Mati kita ngomong gitu. Di situ tertera keselamatan yang sangat paling dan keamanan perlu dijaga. Nah ini, makanya kita resolusi sama, jangan hanya 1, 2, 3. Secara keseluruhan kita paketkan semuanya. Mau diapain resolusi ini? Kalau kurangin dan ini. Kalau hanya 3 orang nggak takut, buat 10 orang takutnya resolusi. Gitu. Jadi kita jelas transparan. Program kerja juga nggak pernah transparan. Rencana kerja hanya kerjaan beberapa orang. Ini yang terjadi seperti ini berbagai kamus ini. Dana ada, tapi nggak pernah muncul. Ini agak galak tuh saya, maaf nih, saya rebut tadi nggak dikasih tempat saya di sini kan ya. Jadi seksi 2 juga pernah saya hingapin, seksi 1 pernah, seksi 3 pernah. Jadi saya kasihan kepala balik nanti mau mandu terus, tapi dorong mobil mogok. Dibantuin kan Ibu? Dibantuin kan ya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya, Pak. Nah, jam 8 menit. Ini sangat berharga bagi saya karena nggak dapat, karena besok masalahnya ini nggak dapat jatah nanti saya gitu kan. Jadi kasihan kepala balik ya Bu, dikit-dikit nanti ditegur Pak Dirjen, dikit-dikit terjun kementerian. Karena apa? Ya tadi mobil mogok dari BCS 12 tuh. Kalau punya kita tim saran juga dari resort dari mitra. Kalau mempunyai kegiatan, ya perencanaan program bahwa kegiatan balai harus tahu. Jangan buat kegiatan Anda nggak tahu, balai nggak tahu. Orang yang diajak nggak tahu siapa kok. Sangat tegaskan. Jadi hal ini saat ini resort secara keseluruhan sarpras perlu dibenahi dan perlu dipenuhi. Kalau masalah ditambah ada dikurangi, monggo saya kepada kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Karman. Luar biasa. Mau pensiun Bu, jadi bebas ngomong dia. Terima kasih Pak Sukarman. Izin Bapak dari 3 yang memberi masukan tanggapan, mohon tanggapan dari Bapak Karman. Dipersilakan Pak Sukarman. Oke, langsung ditanggapi oleh Kepala Balai. Mau ditanggapi apa mau nanti serah? Mau langsung. Baik. Langsung ditanggapi oleh Kepala Balai. Terima kasih beberapa masukan dari teman yang Kepala Resort. Baru ini ya, baru PTN 1 ya. Sama itu anunya penasehat Polri. Itu aduan pembina. Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan Pak Arman itu ya istilahnya clue-cluenya itu seperti itu. Apapun ya mungkin bahasanya agak kenceng ya, tapi kita ambil isinya. Cluenya adalah bahwa ya seperti yang saya 4 itu kita harus meningkatkan jiwa kursa, jadi tidak ada lagi yang bilang saya kerja sini kerja sini, kita TBK. Jadi apapun yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi seperti teman-teman saya yang tidak tahu saya berapa tahun. Kenapa mau ke sisi 1, sisi 2, sisi 3, ya saya turun saya. Untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan dengan baik. Iya, Bukan artinya gaya-gayaan pun enggak begitu. Saya harus memastikan bahwa semua berjalan dengan baik. Nah, sebagian dari tunjangan kinerja saya itu adalah untuk mengevaluasi dan untuk memasukkan bagi kerjaan. Kalau saya tidak turun ya tunjangan kerja saya nggak sah 100%. Ini bisa jadi teman-teman bilang saya sudah mengerjakan, tapi kan kerjaan bukan hanya itu. Di resort ya kerjanya seperti yang sempat banyak kerjaannya. Dan apakah semua sudah berjalan dengan baik? Mungkin bisa jadi kita sudah mengerjakan A, B, C, tapi belum mengerjakan yang lain.
Kenapa? Karena memang berat kerjaannya. Saya paham kerjaan itu berat. Tetapi kita harus bercerdas berpikir bagaimana caranya yang lain juga bisa kerja. Bagaimana caranya berbagi. Karena di resort bukan hanya 1-2 orang, banyak, ada 5 orang misalnya. Bagaimana cara mengatur, dan juga ada support dari balai, bukan hanya dari, kalau setiap kegiatan turun ke lapangan, ada SPT, ada apa, itu ada orang yang dari balai yang turun, ada yang dari mitra yang turun, ada dari resort turun. Bagaimana kegiatan tadi yang tidak bisa dilaksanakan dilaksanakan pada saat itu. Gitu. Jadi itu kiat-kiatnya seperti itu. Dan tadi seperti yang saya bilang, tidak semua satgas kita lengkap, pasti kurang. Tapi ya mau yang diidentifikasi di lapangan prioritas, skala prioritas. Jadi sekarang kita punya apa? Kira-kira yang dibutuhkan sekarang apa di list? Nah itu di list dilaporkan ke kepala seksi. Nanti seksi juga melaporkan, membuat rincian kepala itu. Setiap tahun itu ada dari seksi ada usulan. Usulan bisa jadi banyak. Usulan dari seksi itu bisa sampai 3-4 miliar gitu. Tapi dana balai aja cuma 3 miliar semua kan. Nah, tapi ada skala prioritas. Tahun ini apa yang mau kita penuhi? Tahun ini apa yang wajib? Dan kalau tidak bisa di JIPA, mana yang bisa dari mitra? Kan mitra ini punya PKS. Jadi rencana saya itu dalam minggu-minggu ini semua mitra ini kita akan lakukan namanya monitoring dan pelaporan. Itu memang kewajiban setiap tahun. Dari monitoring dan pelaporan kita lihat apa yang sudah terlaksana, apa yang belum dari masing-masing perjanjian kerjasama. Karena mitra itu punya perjanjian kerjasama dengan balai. Perjanjiannya apa? Ada hak dan kewajiban. Haknya apa? Kewajibannya apa? Nanti kita lihat mana yang terlaksana, mana tidak. Yang tidak terlaksana itu mau gimana dievaluasinya? Apakah masih sanggup diluncur tahun depan? Kalau tidak sanggup, apakah mau dihapus atau mau dirubah? Itu nanti sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, itu juga bisa kita ganti. Seandainya lebih dibutuhkan mendukung resort, misalnya harus ada pengadaan satgas A penting, nggak bisa di mana-mana, bisa di sini. Ya, kita coba evaluasi PK-nya karena di perjanjiannya bisa. Nah, ya udah itu yang kita untuk melengkapi. Jadi itu semua mekanismenya ada. Dan ada lagi mungkin dari CSR ya. Banyak sekali sekarang, Bank Mandiri ada, Bank BI ada, juga ada Pertamina, ada sama masuk. Nah itu juga bisa lihat dengan tadi list dari teman-teman, kita bisa lihat, oh Pak Asep ternyata butuhnya speed gitu. Gue kanan butuhnya speed gitu kan. Terus di yang terestrial yang kira-kira butuhnya motor gitu. Lah dari mana, kalau sudah dikotakan dari manapun barangnya, nggak harus dari MIPA kan? Seandainya bisa ya kita tekan ke situ. Itu makanya pemetaan dari masing-masing resort ada. Nanti mana yang bisa kita penuhi dari MIPA, mana yang dari mitra, mana yang tahun ini, mana yang tahun depan. Itu terpetakan dengan baik kalau seandainya kita melihat Permen nomor 16. Jadi seperti itu. Terus juga nanti seperti tadi yang diharapkan ya, bahwa semua pekerjaan kita di resort, di seksi, di balai, memang seperti yang sampai Pak Taman, harus semuanya diketahui. Tidak ada yang tidak diketahui. Kenapa? Karena kita kalau tahu kerjaan itu ada, nanti kan kita tahu hasilnya apa. Hasil dari kerjaan itu akan jadi referensi kita untuk masuk di data Sipada. Dan juga referensi buat kita untuk melakukan evaluasi dan kebijakan apa yang kita ambil. Itu harus tahu. Dan masing-masing dari kegiatan itu kita lihat hasilnya apa. Nanti seperti yang saya bilang, ada kegiatan yang sudah cukup bagus ya, sinkronisasi data ya per resort. Nah itu akan kelihatan di sinkronisasi itu bahwa sudah kita sudah berhasil yang baik atau belum. Kendalanya apa itu akan kelihatan. Nah itu bahan kita untuk melangkah lebih jauh ke depan. Nah tadi juga beberapa ini ya yang kita lihat juga di samping kebutuhan satgas ya,
Mungkin juga tadi yang perlu kita perhatikan distribusi pegawai. Jadi mungkin nanti bilang saya di tempat yang tidak enak, ini yang tidak enak, di situ di tempat yang enak. Mungkin versi pribadi ya. Tapi kalau kita punya visi misi balai, memang kita melihat tadi itu kompetensi, melihat kemampuannya mengayomi teman-teman, melihat tekniknya bergaul dengan orang. Itu jadi pertimbangan kita, sehingga nanti menempatkan orang di suatu tempat itu seperti Pak tadi dengan sehingga pergaulannya, terus dengan orang tua bagaimana pergaulannya sehingga bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan ilegal dan makasih. Jadi ya angkanya harus tinggi. Dan angka tinggi ini bukan karena kita hebat, tapi karena kita bekerja sama. Dan kerjasama itu bukan hanya 1-2 orang di dalam resort, kerjasama antar resort, kerjasama antar seksi, kerjasama dengan mitra, maupun dengan masyarakat sekitar dan aparat-aparat terkait. Jadi makanya kita tidak tahu lain bekerjasama dengan Korem, dengan Polda, dengan Kejaksaan tinggi itu kita tidak tahu. Nah itu kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang perlu kita antisipasi ya untuk pengelolaan tambang bersama lebih baik. Jadi itu kita harapkan dari teman-teman nanti semua semangatnya sama. Jadi tidak lagi yang satu merendahkan yang lain, ya kita sama-sama maju. Kalau majunya sendiri ya pasti nggak awet lah intinya. Sebentar udah jatuh gitu. Ya, Pak. Tapi kalau maju bareng-bareng walaupun lambat tapi bareng-bareng ya insyaallah awet, dan itu kita saling support dan pasti ya tantangan dari luar juga kita bisa tangani dengan baik. Karena apa, kita merasa bahwa kita semuanya di dalam, kita semua punya kepentingan dan kita punya tanggung jawab sama-sama, ya pasti tidak ada yang ingin kayak gini jatuh atau bubar dan mungkin tidak seperti itu. Itu mungkin tanggapan awal dari saya, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa kita sama-sama dengan baik. Itu yang harapannya kita bisa bersama. Terima kasih Pak. Biasa-biasa. Bapak Ibu tadinya mau ada 2 sesi, ternyata saya salah melihat waktu. Saya pikir masih jam 10.15, ternyata sudah